Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Sabtu 2 September 2023, menyendiri dalam kemuliaan. Markus pasal 9 ayat 2-8. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pernahkah saudara merasakan perasaan begitu dekat dengan Tuhan, entah itu dalam sebuah ibadah atau meditasi pribadi? Mungkin itu sebuah pengalaman yang begitu indah, namun jarang kita bisa rasakan. Karena kesibukan dan segala sesuatu yang menuntut serba buru-buru bisa jadi membuat hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Tetapi bagaimana bila suasana seperti itu bisa lebih sering kita rasakan? Tentu sangat menyenangkan, bukan? Dalam nas kita hari ini, Tuhan Yesus secara khusus mengajak ketiga muridnya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus, naik ke sebuah gunung dan mengalami sebuah pengalaman transfigurasi dari Kristus atau Yesus dimuliakan. Mereka diperlihatkan bahwa Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Petrus yang adalah seorang yang paling spontan segera menyatakan perasaan kagumnya dengan berkata, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Meskipun apa yang dikatakan Petrus ini kurang masuk akal, yakni ingin mendirikan kemah bagi ketiga orang yang dihormatinya itu, namun kita bisa melihat betapa bahagianya ia dapat melihat kemuliaan di hadapannya tersebut. Bagaimana bila hal itu juga terjadi pada kita? Tentu kita juga ingin dapat mengalami pengalaman seperti itu, bukan? Hal tersebut sangat sulit terjadi bila kita tidak menyediakan waktu untuk bersama dengan Dia. Kita harus memiliki waktu khusus berdoa atau beribadah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Kita harus fokus dan tidak boleh diganggu oleh hal apapun. Ketika kita beribadah, usahakan untuk tidak menggunakan gadget, lebih baik menggunakan buku Alkitab. Namun bila memakai gadget, maka kita harus mengabaikan atau mematikan notifikasi yang dapat mengalihkan perhatian kita. Dengan begitu, kita akan lebih fokus untuk beribadah dan berdoa. Sebab tanpa fokus kita akan sulit untuk tenggelam dalam kemuliaannya. Mari, di tengah kesibukan dan lalu lalangnya gangguan di sekitar kita, bahkan godaan aktivitas buru-buru, kita mau menyediakan waktu untuk menyendiri bersama Tuhan dan memandang kemuliaannya. Sediakanlah waktu teduh bersama Dia, bercakap-cakap dengannya, dan mendengarkan firman-Nya dalam keteduhan dan kemuliaannya. Hanya ada satu yang baik, itu adalah Tuhan. Segala sesuatu yang lain baik ketika melihat kepadanya dan buruk ketika berbalik darinya, kata C.S. Lewis. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.